dari lifestyle yang dia milikin. Tapi langsung saja ini dia match pertama, game pertama antara Rebellion Sinai dan juga GPX. Nathan jadi nomornya, Grok langsung menjaga area tersebut. Ini ada dua skin Jujutsu. Aduh, Megumi ya. Saya baru Dari punya Gisa. satu yang Melisa. Betul banget dan juga Terima kasih Babak Misaki sudah mengirimkannya kepada saya. Melisa menggunakan Nobara ya kalau misalkan kalian nggak tahu. Tapi balik lagi itu Kidang harusnya Caci bisa ambil sih ini nih. Ntar deh mungkin akhir bulan akan Caci ambil semuanya. Tapi balik lagi kepada gameplay. Maaf sih si wibu saya keluar. Little Wonder pun langsung diambil oleh teman-teman dari GPX. Renbu Nathan di tengah terlebih dahulu. Untuk dari Melisa dan juga Kari di awal ya. Ya. Melisa menang jarak banget loh Pak. Melisa Damage memang damage memang oke lah. Jauh lebih besar dari Kari. Tapi dari jarak Melisa ini menang dari semua marksman yang ada. iya, dia jaraknya bisa dibilang tersambungkan ya. Iya. Dijembatani dengan adanya boneka voodoo-nya. Yang bisa ngelawan dia siapa untuk di awal ini? Hanabi Pak. Serius? Hanabi bisa. Cuman Untuk dari sisi marksman 1v1 situation kayak begini ya. Hanabi dari damage pantulannya itu pun akan sampai ke arah Melisa. problemnya Melisa itu sebenarnya satu. Kalau misalkan dia dikonfront langsung berhadapan deket-deketan, dia dari segi damage itu bakalan dikurang dibandingkan dengan marksman yang lain ya. Dan dia agak susah untuk kabur juga karena dash-nya dia juga punya Dia cuma punya cooldown volley cukup sekali lama. kan. Iya, itu dia. Tapi balik lagi di arah bottom lane, di arah XP-nya Ziri pun harus pulang terlebih dahulu. Dengan satu bar HP tersisa di mana ada bantuan dari Big Mac dan juga Jisa di arah bottom lane yang membuat Edith harus pulang. Rapi ya. Kayak Iya. caster MPL ataupun caster MDL tuh lihat itu pakai jas kayak begitu tuh. Pakai dasi ya. Pakai dasi, Keren. rapi banget, rapi memang. Betul sekali. Tapi balik lagi. Di arah gold lane, laning sebenarnya udah mulai dimenangkan oleh Melisa juga berkat zonanya ataupun dari range-nya yang seperti dikatakan oleh Pak Pulung tadi. Tapi balik lagi Ziri sudah Waduh. melihat matanya terhatamkan ke arah seorang Nathan. Freddy mencoba untuk mengambil sedikit backline sana. Jisa pun terkena rough wave-nya. Apakah akan tumbang? Karena Weh, Jisa. satu hit terakhir ternyata bisa ditumbangkan di tangan Freddy. Sementara itu kita lihat di belakang sana dari seorang Rey-nya nggak bisa bergerak banyak mengingat bahwa ada dua player yang cukup tebal membuat dia pun sama-sama harus pulang untuk masing-masing jungler. Ini sama-sama junglernya hilang loh dan turtle-nya nggak menjadi milik siapapun. Turtle-nya masih tetap stay di area tersebut. Untuknya Purple Buff sekarang udah nongol lagi dari kedua sisi. Mereka masih belum bisa melanjutkan farmingan. Kalau kita berkaca ke bagian atas ya udahlah masih dalam keadaan 1v1 situation di mana untuk kali ini oke ya udah Friesland. Tapi ngelihat dengan adanya satu gerobak UMKM dimiliki oleh GPX yang jauh lebih sedikit HP-nya. Belum lagi dari satu wave minion yang kembali hadir. Ini mau gak mau Watt udah siap maju ke bagian depan sih. Kalau enggak, wah lenyap Pak lumayan Pak 140-an Pak. Iya, karena balik lagi yang tadi seperti kita katakan range-nya, range dan juga range bagi Melisa. Tapi balik lagi ke arah mid lane, Lucky Boy sepertinya agak kalah dari segi landingnya dibandingkan dengan Rainbow. Mengingat bahwa pasif dari seorang Valentina pun bisa mendapatkan XP jikalau kena hit ke arah lawan. Tapi balik lagi ke arah Turtle, Ray pun sudah di posisi. Jisa dan juga Fredo Kitty juga sudah masuk depan sana. Dan ternyata Retribution dari Jisa lebih on point dibandingkan dengan Ray. Yap, ini berarti hampir aja tadi. Tadi tuh nggak sampai loh. Kalau sampai mungkin akan ada cerita yang berbeda untuk Jisa. Karena Petrify-nya aktif loh. Tapi ternyata tadi jaraknya juga sedikit lagi. Mereka masih gagal untuk bisa melawan setup daerah tersebut. Di bagian bawah Big Mac sendirian. Dimana untuk kali ini Jisa udah mulai hadir. Siap untuk memberikan sebuah damage tambahan. Dan animasinya bagus banget. Chain enhance-nya luar biasa. Duh gajah dan juga api biru-biru ya. Tapi balik lagi Ziri ternyata langsung mencoba untuk melakukan initiative terhadap Big Mac. Langsung menghilangkan dari segi wave ini dengan cukup cepat. Dan mungkin sekarang akan mencoba untuk melakukan rotasi. Tapi ngomongin rotasi, lihat di arah top lane sana. 4 player dari GPX, mereka sudah standby untuk di arah gold lane-nya. Mengingat bahwa dari tadi Watt tidak mendapatkan space-nya untuk mendapatkan ke arah minion. Dan kebetulan 70 detik lagi Turtle pun juga akan spawn di arah top lane. Okik masih santuy lah, sendirian juga di lane. Ya mungkin untuk beberapa saat harus ditemani juga. Tapi dia sendiri pun harusnya aman ya. Dengan adanya My Eyes on You yang bisa dia taruh di dalam rumputan. Itu pun setidaknya bisa menjadi mata tambahan dia. Kenapa? Karena dengan adanya satu skill tersebut dia pun bisa open terhadap satu bush yang ada di bagian sebelah kanan ini ataupun yang ada di retang sebelah kiri. Jisa masih melakukan farmingan, ada gold buff yang berhasil diamankan. Namun speedy lightningnya langsung dikeluarkan dan juga ada untuk kali ini wild charge-nya plus satu flicker. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang, namun untuk kali ini Jisanya harus mundur karena yang berbeda. Jisa yang langsung terstans juga. Kaditanya berhasil untuk diamankan namun
untuk karinya. Watt berhasil mendapatkan Jisa. Watt pun 2 bar HP tersisa di belakang sana. Tapi lihat ada Nathan juga yang mencoba untuk melingkari teman-teman dari GPX di belakang sana. Glocky Boy tertutup jalannya dengan adanya dinding. Tapi ternyata masih bisa pulang dengan adanya gap sedikit di arah dekat bebatuan bottom sana. Dan bahkan Turret pun juga sudah diambil oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Balik lagi trading yang cukup efektif untuk di 5 menit awal game berjalan. Ini bagus, setupnya bagus sih tadi, hanya saja ya mungkin masih bisa tercounter lagi dengan adanya efek stun yang memang diberikan oleh Petrify tadi sangat jelas terdiam Jisa di area tersebut. Tapi di bagian bawah antara Big Man dan juga Ziri mereka masih melakukan sebuah spike lagi 1v1 situation dibanting area belakang oleh kena Chok Slam namun berubah menjadi Palkrimon untuk kali ini. Ziri akankah bisa langsung memberikan sebuah damage terhadap Big Man, tapi Big Man yang masuk ke dalam rumputan hilang sudah lok-lokannya. Tapi Renmu dan juga Jisa harus mundur terlebih dahulu di area yang lain. Turtle-nya kemungkinan besar akan menjadi milik dari Ray dengan penggunaan Predin yang dia milikin. Nathan, Power of Nether, nggak kena karena siapapun. Untuk sekarang ada satu Bloodlust yang udah dimiliki oleh Big Mac. Dan balik lagi pindah menuju ke arah bottom lane. Tapi melihat bahwa dari segi emblem ya, satu hal yang diungguli oleh GPX adalah dari segi emblemnya Ray, di mana dia menggunakan Demon Slayer. So, dari segi objektif harusnya ini akan dipegang oleh GPX lebih jauh dibandingkan dengan Rebellion. Tapi problemnya adalah bagaimana dengan levelnya. Sejauh ini dari kedua belah jungler levelnya masih sama-sama di level 9. Tapi ngomongin level di arah mid lane pun level Remu sudah cukup untuk memberikan damage yang lumayan besar. Langsung diputar lagi dengan adanya Lucky Boy yang mengeluarkan Real World Revolution dengan cukup cepat. Tapi sayangnya Renbu tercounter begitu saja dengan membuka Real World Revolution. Ternyata ditutup jalannya dengan ada Ziri dan juga Ray yang langsung membabat abis seorang dari Renbu. Itu tebel-tebel banget berdua tadi yang di tengah, Pak. Sementara damage yang diberikan oleh pemain dari RBL itu bukan damage konstan yang emang bener-bener ngeburst banget loh. Itu mungkin cicil aja semuanya. Ya udah, mereka akan sangat-sangat siap untuk pasang badan. Jisa juga tadi cukup terlambat untuk bisa memberikan sebuah backupan damage karena untuk sekarang damage yang cukup besar bisa dihasilkan langsung oleh Jisa dan Ray. Melakukan farmingan, berhasil mendapatkan 2 monster sekaligus di bawah. Wattnya harus menjaga satu auto turret dari cengkraman Melissa. Iya, ini kita ngomongin dari segi turret ya. GPX belum mendapatkan objektifnya sama sekali sih. Walaupun mereka udah coba untuk rotasi atas, bawah, dan juga tengah. Mereka masih belum dapat chance-nya untuk melakukan offensive manuver terhadap Rebellion. Apalagi dengan tengah yang diambil oleh Renbu. Ngambil ke arah real world manipulation always, selalu. Itu membuat ya udah dari segi minion pun juga gampang banget untuk dihilangkan. Tapi balik lagi justru mereka lagi coba untuk komit ke arah bottom lane dengan satu gerobak tersisa dari GPX. Dan ternyata ditukar dengan ada yang di top lane. Tapi balik lagi dengan adanya satu real world manipulation diikuti dengan rough waves. Teman-teman dari Rebellion mencoba untuk memberikan damage sebanyak mungkin. Dan bahkan Ziri pun masih mencoba sekuat mungkin. Dan bahkan lihat damage dari Ziri itu dari Nathannya 1 bar HP, Pak. Ini tank lawan tank. Tapi sakitnya jauh lebih sakit di tangan seorang Ziri, Pak. Ziri padahal emblemnya Tenacity. Bukan Consecutive Blast. Magical damage-nya boleh-boleh tuh barusan langsung dikeluarkan kayak begitu. Dan tadi terlihat ya efek dari Melissa tuh udah bagus banget loh. Itu bisa memberikan damage dalam satu area. Tapi apalah daya di saat mereka. Ini barusan Watt ngapain sendirian? Watt! Terlalu lama berada di atas berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah inner turret, tapi ternyata dirinya pun langsung disikat habis. Tapi Joji ngeliat sih sebenarnya memang niat dia itu mencoba untuk ngambil ke arah Nathan ya. Iya. Tapi dengan overcommit yang seperti itu otomatis ya sudah dia tertumbangkan dan otomatis GPX pun nggak punya damage burst dari segi fisikal lagi untuk di menit kali ini. Karena sisanya 4 player dari GPX memiliki damage magical dan bahkan Lordnya pun juga sudah mulai diinisiasi oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Fredo. Oh, sayang sekali Rafael pun tidak sempat untuk dinyalakan. Bahkan Big Mac-nya mencoba untuk mengusir Lucky Boy dan bahkan tadi segi Lordnya diambil oleh teman-teman dari Rebellion Sinai. Gray, mau kemana kamu? Sendiri depan sana tidak membuat kamu bisa survive dan bahkan mega kill didapatkan oleh Rainbow. Yap, sementara itu untuk sekarang terlihat di area dari purple buff-nya ada pergerakan lagi dari Jisa dan juga Nathan. Barirnya dikeluarkan Ziri sendirian. Ada tas-tas yang dikeluarkan lagi dibanting begitu saja. Akankah kali ini Jisa berhasil langsung dilumat begitu saja. Sedikit lagi HP tersisa. Tapi ternyata Jisa masih berhasil selamat. Sedikit lagi HP yang ada di dalam tubuh dari Ziri. Zirinya harus pulang terlebih dahulu. Fredo kita akan bisa bertahan tapi Rocker sempat untuk keluarkan. Big Mac-nya ingin pergi. Ingin lari dari tersebut tapi ternyata Watt-nya masih bisa memberikan damage yang cukup maksimal. Dan juga satu hit terakhir berhasil dihantarkan oleh Rainbow. Magic Sentry membuka setiap pergerakan yang dimiliki oleh Rebellion Sinai. Oke, ini dia Lord yang sedang berjalan di arah top lane sana dan bahkan di arah mid lane-nya pun mencoba untuk diharas oleh teman-teman dari Rebellion Sinai.
3 lane push yang cukup berbahaya bagi teman-teman dari GPX dan mereka pun hanya baru saja mengambil satu turret di arah bottom lane. Belum ada turret tambahan lagi yang bisa diambil oleh GPX tapi Rebellion. 2 player di arah top lane, Okik dan juga Big Bang yang sudah ketahuan dari segi positioningnya. Sudah mulai mencoba untuk menginjak ke dalam inhibitor turret. Charge dengan flicker yang sangat tidak didatangkan dari Nathan. Tapi lihat di belakang sana, Melissa dengan adanya Voodoo Doll-nya berhasil memberikan beberapa damage kepada teman-teman dari Rebellion Sina. Dan bahkan bisa melakukan stop kepada push yang ditangkan oleh Lord. Itu tadi wild charge yang sangat on point banget. Rame loh tadi. Kena kedua orang tadi, tapi dari belakang Melissa langsung pinter. Dia langsung memberikan voodoo yang cukup untuk memberikan damage kepada teman-teman dari GPX untuk mundur. Jadi pada ujungnya yang harus lakukan oleh GPX tadi adalah real world manipulation dan itu tepat banget sih. Dari segi decision makingnya real world manipulation dari dalam banget membuat Lordnya pun juga susah untuk masuk, Pak. Itu kayak bola bowling loh tadi. Kayak bola bowling Cigroknya, yang satu lagi kayak pin bowlingnya gitu loh. Kena karena 2 orang, hanya saja ya dengan satu backupan yang cukup baik juga dilakukan oleh GPX. Ada counter tadi entah dengan real world manipulation, ada rock off yang dikeluarkan juga. Mereka mau nggak mau harus mundur dari tersebut, gak bisa terus memaksakan pula. Belum lagi Ziri dengan modenya yang memang udah kalau berubah tuh. Tapi untuk sekarang Rainbow-nya harus mundur. Terlihat Ray kehilangan 1 bar HP di area tengah. Masih dikuasain juga. Ada 1 Maya Sonyu-nya ditaruh dalam rumputan. Tidak ada siapa-siapa di dalam rumput tersebut. Ya, berempat di arah dari orange buff GPX. Coba untuk membuka dari segi busnya, tapi Ray pun dengan beberapa damage saja sudah tinggal setengah darahnya dan bahkan terkena real world manipulation dan balik lagi Rainbow terkena knock-up tapi sayang sekali damage-nya masih belum cukup untuk menemukan Rainbow. Video harus pulang terlebih dahulu tapi langsung jadi wild charge dikeluarkan Nathan tapi sayang sekali kurang 2 cm Pak untuk kena dinding. Dikit lagi tuh ya. Dikit lagi. Big Mac. Sekarang sudah level 13, 1-0-2 akan semakin tebal lagi untuk durability yang dimiliki Rainbow. Sendirian berani banget mencoba untuk membuat perimeter. Nathan-nya berada di dalam area yang dibikin oleh GPX. Lord-nya gak ada yang bisa mendekati Lord ini. Diikhlaskan aja. Gak bisa mereka. Lepas Lord-nya, Lord ini menit 12 berarti sudah enhance. Yang berarti Lord akan berjalan kemungkinan di arah top lane dengan bar HP dari turret yang udah lumayan sedikit di arah top lane-nya untuk GPX. Mungkin di bawah setengah. Dan ini membuat 1 Lord yang berjalan jikalau tidak ada halangan dari Lord-nya di segi perjalanannya otomatis base turretnya, inhibitor turretnya ini akan langsung seketika jebol. Yap. 1-2 orang ada di dalam area tersebut nih, 2 orang lagi berada di dalam area rumputan yang dekat di depan dari base mereka. Lordnya udah berjalan di bagian atas, lapu-lapu. Kalau memang berada di landing tersebut dengan Kadita dan juga Carry harusnya ya ini bisa di burst dengan cukup cepat. Namun kita lihat aja seperti apa setup yang akan dilakukan oleh pemain dari Rebellion. Karena 4 yang lain masih nahan di bagian bawah mencoba untuk bisa menghantarkan 3 wave minion sekaligus. Dan 5 player dari GPX hanya bisa melihat dari kejauhan. Ya, Lord pun berjalan, gak ada yang menghalangi otomatis. Berarti ini bisa akan hancur seketika. Mid lane pun udah mulai ditahan oleh teman-teman dari GPX. DHS diamankan oleh Watt, berarti damage-nya seharusnya sudah mulai kelihatan lagi. Tapi sejauh mata memandang, Rainbow ternyata mengambil ke arah ultimate yang dimiliki oleh Eddie, tapi balik lagi dengan ada Melissa, dengan go away-nya masih belum bisa dikeluarkan, ditahan aja. Dan bahkan mid lane-nya udah mulai dipush perlahan-lahan dengan ada minion. Ini belum bisa masuk juga ya mereka ya. Wave minionnya di bawah udah mulai hadir kembali. Sementara untuk Big Mac terkurung di bagian dalam, dia lompat dengan Brave Fighter. Barusan ada wild shot dari Nathan, gak kena karena siapapun. Akankah ini menjadi sebuah setup yang cukup blunder yang dilakukan oleh pemain dari Rebellion Sinai? Karena untuk sekarang dengan adanya speedy lag yang begitu menyakitkan, tapi Rock Wave berhasil dihancurkan sebelum berhasil untuk dikeluarkan. 1-1 sejauh ini. Gila itu Melissa free hit banget, gak ada yang bisa nyentuh sama sekali karena real world manipulation juga udah gak ada dimiliki oleh GPX. Dan lihat Watt-nya, 1 bar HP terakhir hampir saja ditumbangkan oleh Rainbow, tapi Ziri gak bisa kemana-mana. Lihat damage dari Melissa cukup melakukan mad down ke arah Ziri, membuat Ziri pun harus pulang terlebih dahulu. Tapi lihat ke arah Big Mac-nya, dia gak peduli seberapa rendah HP-nya, dia bakalan tetap menjadi frontliner untuk teman-teman dari Rebellion Sinai. Dia udah punya Immortal loh, akan semakin pede lagi. Tapi untuk itemization-nya udah kita lihat, bahkan dia memiliki Huskclaw loh untuk Melissa. Lu mau pakai Blade Armor seperti apa? Di sini Huskclaw dipadu-padankan lagi dengan ada DHS. Kalau yang terakhir nanti dipasangkan dengan WO, setidaknya ada beberapa item lifesteal di situ. Tapi kayaknya ini mau pergi ke arah Malefic Roar loh. Tapi Malefic apa BOD nih? Problemnya satu sih yang bisa dilihat bahwa GPX hanya mengamankan ke arah 1 Dominance of Ice. Ingat bahwa Dominance of Ice itu nggak cuma dari segi ngurangin regennya aja.
tapi juga attack speed sebanyak 25%. Problemnya dengan satu Dominance of Ice berarti cover rate dia miliki. Dan kita lihat aja seperti apa. Inspire sekarang aktif, level sudah 15, sudah maksimal. Fredo Kitty masih tertinggal dengan level 12-nya. Ini akan semakin sulit lagi di mana dirinya nanti akan cepat menghilang kalau memang salah masuk loh, Pak. Iya. Atribut udah kalah jauh nih masalahnya. Dari segi atribut iya, bahkan goldnya juga iya. Di angka 8.000 perbedaan, sorry Wait, 7.000 wait. perbedaan, tapi balik lagi. Tiba di belakang sana, lihat bahkan Reibu mendapatkan Lordnya Gak justru bisa. untuk teman-teman dari GPX. Tapi yang tertangkap ada 2 orang, Ziri dan juga Ray. 2 player ditukar dengan Lord dan bahkan lihat di arah top lane sana. Minion sudah terhand, sudah mulai datang, 3 melawan 5. Hal yang buruk untuk GPX. 2 orang ternyata yang tersisa dari GPX. Bahkan untuk kali ini Inspire dari Melissa belum langsung diaktifkan. Dan sekarang waktunya dia mengaktifkan dan juga menghilangkan langsung seluruh SP yang ada di dalam dari base yang dimiliki oleh GPX. Dan benar saja game pertama untuk Rebellion Sinai. Ya, 3